Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang modul UVS pada UVS Android Toolbox ya. Sekarang kita pindah ke tab Qualcomm eMMC ya. eMMC ini sebenarnya untuk UVS bisa juga, cuman dia lebih fokus ke eMMC ya. Tapi kalau ini modul eMMC ini tidak direkomendasikan untuk flashing ya, karena metode ini lambat untuk flashing. Kalau untuk flash pakai ini aja. Jadi ini sengaja dipisah-pisah karena memang setiap modul punya kelebihan kekurangan masing-masing. Kita kembali ke tab eMMC supaya cepat. Nah, tadi kita kan sebelumnya penggunaan UVS modul ya. Jadi UVS modul itu menggunakan koneksi GHz USB Bluetooth. Jadi kita pindah dulu ke modul biasa, ke koneksi biasa. Oke, kita kembali ke ini. Nah, ini pada umumnya kan ini kan koneksinya kan. Pada umumnya Qualcomm HS USB Keylogger 9008 umumnya ini, cuman karena tadi kita membahas tentang modul UVS jadi koneksinya dirubah ya. Oke, sekarang kita sudah pada koneksi normal ya, umum ya, gitu maksudnya. Oke, kita langsung ke tab service ya. Tab service ini sebenarnya untuk service ya, bukan untuk flashing ya. Untuk flashing pakai tab tadi. Kita mulai dari bot info, itu sama seperti penjelasan sebelumnya. Sudah ada keterangan ya, ada keterangan ini koneksi smartphone in ideal mode Qualcomm HS USB Keylogger 9008. Kalau sebelumnya tadi kan beda ya, beda koneksi ya. Kemudian ada info sistem, kalau kita centang dia akan menampilkan sistem. Ini manual untuk input loader secara manual. Ini ada tab teks, ini belum aktif ya, read erase read belum aktif. Jadi kita harus melakukan bot info terlebih dahulu. Kemudian kita sudah sediakan juga beberapa alternatif. Ini auto loader, ini secara general umum ya, secara general. Kemudian Oppo ini ketika kita menggunakan auto loader tidak bisa. Biasanya kalau nggak bisa toolnya itu agak nge-freeze sedikit ya. Kita tunggu nanti ada muncul log, disuruh memilih virus tidak cocok ataupun suruh mengganti dengan metode lain gitu kurang lebih. Nah, kita klik Oppo. Sini ada tulisan klik ping untuk bot info. Berarti untuk bot info bukan pakai ini lagi karena ini udah otomatis disable. Jadi kita pindah ke tab ke tombol ping, kemudian Vivo, seterusnya kita ping. Ini lebih spesifik ya. Kalau Oppo bisa kita gunakan Oppo, kalau Vivo bisa gunakan Vivo, Xiaomi bisa gunakan Xiaomi. Kalau menggunakan ketiga ini nggak bisa ya, kita auto loader ini universal sifatnya ya. Kemudian kita ada fitur cek micloud, ini untuk mengetes status micloud itu on ataupun bekas bypass atau gimana kan, nanti kita bisa ketahuan di sini. Nah, kemudian ke tab expand ya, ini ada mount data, iris miss, backup NV dan iris, mi NV data korup, fix logo penguin. Ini belum aktif karena kita belum melakukan bot info ya. Setelah nanti bot info partisi semua terbaca, maka fitur-fitur ini akan hidup ya, akan enable gitu ya. Kemudian ekstra. Nah, ini ada master loader. Ini master loader ini apa ya, ketika menggunakan loader awal tadi nggak bisa, kita bisa menggunakan ini. Nanti ini kita jelasin. Kemudian ada ini search loader, ini mencari loader ya. Misalnya ada beberapa brand ataupun tipe nggak tersedia di sini virusnya, atau menggunakan auto tidak bisa, ataupun di dalam brand ini tidak disediakan, maka bisa menggunakan metode search loader. Jadi intinya HP-HP jadul pun akan bisa kita deteksi karena kita sudah banyak tools untuk mendeteksi loader secara otomatis. Ini ada Figme 2091. Ini semua akan aktif ketika kita sudah melakukan bot info. Oke, langsung saja kita coba menggunakan fitur ini. Kebetulan nggak ada HP lain yang mungkin untuk barcon, kita hanya bisa menggunakan HP ini ya, HP yang kita gunakan untuk tutorial UVS sebelumnya ya, karena nggak lagi ada beberapa tapi HP-nya masih bagus-bagus, masih baru sayang ya, jadi kita pakai HP yang sudah lama-lama saja. Ini kan hanya untuk contoh. Oke, kita langsung klik bot info, kita centang auto loader ya, kita bot info. Kita misalnya ingin melakukan pengecekan micloud. Ini kan kebetulan Xiaomi. Ini micloudnya sudah terbypass atau gimana? Kita lihat ini ya. Oke. Kita klik OK.
Kemudian langsung buat info langsung saja ya. Ini auto ya, pakai auto loader ya. Oke, ini tunggu saja analyzing situs Mi, berarti lagi menganalisa status MiCloud. Status MiCloud tidak dikenali ataupun sudah terbypass. Jadi kondisi smartphone ini MiCloudnya aman ya. Jadi jangan takut saat koneksi terinternet lock atau apa, karena ini udah jelas sudah terbypass. Kita baca dari awal. Ini MSM HWID-nya ini, kemudian analyzing chip. Kita kan pakai auto tadi kan, pakai auto loader. Jadi analyzing auto detect loader oke, berarti loader mendukung ya. Jadi loader mendukung, jadi nggak perlu insert FireHouse maupun memasukkan ini ya, pilihan brand ya. Kemudian ini status ya, statusnya checking device karena kita lagi melakukan bot info ya. Kemudian di sini smartphone menggunakan eMMC Skyhynix BGA221, logonya sudah kelihatan. Ini logo Skyhynix, kemudian menggunakan LPDDR3, RAM 2GB, produk name-nya HAG4A2. Ini CID-nya, ini diperlukan ya, kadang-kadang ingin melakukan write CID ataupun menukar CID. Jadi ini bisa kita koleksi ya, tinggal kita simpan saja, kita copy aja di notepad. Misalnya kita mau koleksi ya, tinggal backup CID-nya di notepad ya. Jadi suatu saat diperlukan ini CID. Jadi nanti setiap smartphone itu kan punya CID masing-masing, jadi kita sebaiknya di backup. Oke, terus di sini ada auto backup GPT, save folder GPT. Ini untuk menghindari break, karena kejadian pada di Qualcomm itu umumnya di partisi GPT salah atau tidak cocok, HP bisa mati total maupun ses berbeda. Misal sering kita jumpain kasus flashing asli internalnya itu 32 GB ataupun 64. Misalnya ketika GPT-nya tidak cocok, misalnya menggunakan GPT yang 32, maka smartphone akan terdeteksi ya sesuai dengan partisi yang ada di GPT ya. Jadi ini penting, makanya kita lakukan backup. Di tool sendiri sudah auto save ya, auto save untuk menghindari kejadian break ataupun partisi pada user data berubah ya. Kemudian kita ini ya, ini dari log ini sudah jelas ya. Kemudian kita akan melakukan backup. Kita akan melakukan backup terus pada ini ya. Tadi ini kita pakai ini menggunakan UVS modul, kita hapus saja dulu. Nah, kita akan backup di sini nanti ya, di folder test. Di folder test, kemudian ya kita pilihlah semua partisi. Ini karena untuk tutorial, untuk bahan uji coba, jadi partisi yang gede-gede nggak usah dicentang, seperti sistem, kids, terus user data. Langsung kita lakukan read ya, persis seperti panduan sebelumnya ya, cuman beda modul, beda tab ya. Langsung saja kita klik read, kemudian langsung kita arahkan ke folder test, new folder. Oke, nah ini sudah dikasih info ya, kita save di desktop, folder test, new folder. Ini jelas ya, log jelas. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita mau simpan lognya enggak gitu kan, misalnya kita maksudnya log yang ada di sini. Kalau nggak mau simpan yang cancel, kalau mau disimpan ya oke, ini cancel saja. Semua total partisi yang ada di folder hasil backup ini totalnya nggak sampai setengah GB, yaitu 407,4 MB ya. Tadi disimpan di sini tadi ya, disimpan di sini. Kita lihat ini. Nah, ini dia semua partisinya. Raw program XML-nya juga sudah ada, jadi memudahkan untuk nanti ketika restore ya. Kemudian iris ya, iris itu ya hapus partisi lah, kayak apa kan. Misalnya kita ingin menghapus partisi
IVS ya, sinyal. Misalnya mau apa ya, mau menulis IMEI baru, jadi kita harus hapus partisi modem 1 VSG ya, ini secara manual. Namun di beberapa tipe kayak seperti Vivo, Oppo yang terbaru nggak bisa pakai metode manual. Ini karena HP lama ya, kalau HP lama kan security-nya nggak begitu kuat, jadi bisa kita langsung hapus, langsung klik iris ya. Ini ada peringatan ya, apakah kita ingin menghapus partisi ya, iya atau enggak. Kalau ya oke, kalau cancel berarti enggak jadi ya. Oke. Nah ini resiko ya, resiko tanggung sendiri kalau ada apa-apa ya, sinyal hilang, ini hilang ya, ini sudah diperingatkan ya, oke aja. Ini kan hanya untuk tutorial ya. Oke, sekarang partisi IVS sudah kita hapus secara manual. Kemudian ini ada format after flash, ini ketika habis flash dia akan otomatis format. Kemudian ada reboot after flash, dia otomatis akan reboot setelah melakukan flashing. Kemudian ada apalagi ya, dari mana tadi, ini. Kemudian kita ini untuk Qualcomm banyak menunya ya, banyak fitur, jadi mungkin agak sedikit panjang ini, agak sedikit panjang, jadi harap diperhatikan betul-betul untuk teman-teman yang request kemarin tutorial, karena ini lumayan panjang. Ini fitur ini ya, ini tadi ya, menu task ini sudah aktif ya, sudah aktif karena kita sudah melakukan bot info. Kita langsung ke menu format. Di menu format ini banyak pilihan, bisa menggunakan metode zero, factory format, iris DVI, user data, dan seterusnya. Default ini factory format ya untuk menghapus, factory UVS untuk UVS, save format format beta ya, ini hapus kunci tanpa hilang data. Direkomendasikan metode 4 ya, supaya data nggak hilang ya. Tapi ini tidak semua bisa digunakan di semua smartphone ya, hanya di beberapa tipe save galeri. Jadi kita menghapus kunci tanpa kehilangan galeri. Kemudian ada akun Xiaomi, Mi All, Mi Xiaomi lama, Mi terbaru, Google, akun Google maksudnya, VRP lama, VRP baru, VRP Samsung, dan seterusnya. Ini kita naikkan sedikit biar kelihatan menunya. Kemudian ada global format, ini web data sama aplikasi. Ini web data, web aplikasi only, ini web data only. Ini hanya menghapus partisi data, dan ini hanya menghapus aplikasinya saja tanpa menghapus data dan seterusnya. Kemudian ada demo Vivo beta ya, ini untuk menu format. Kemudian ada total erasing path, ini termasuk fitur unggulan ya, fitur unggulan maupun fitur penting. Misal kita sudah melakukan flashing, kita sudah melakukan berbagai macam metode ganti-ganti firmware, tapi masih hang logo ataupun mati total, dengan syarat MMC masih bagus, masih sehat, kita bisa menggunakan clean storage. Clean storage ini akan membersihkan semua partisi konfigurasi yang ada di partisi MMC atau UVS ya. Ini hati-hati ya, karena harus di backup dulu, kalau enggak IMEI amblas ya, semua hilang ya, karena namanya saja sudah total erasing. Kemudian kita masuk ke ini, sudah cukup jelas semua ya untuk ini. Kemudian expand itu perluas mount data, ini untuk kasus ini misalnya habis flashing stuck logo Mi atau stuck logo di Android, ataupun ada titik-titik maupun tidak, jadi bisa menggunakan mount data, jadi kita repair datanya gitu ya. Ini iris miss, kita akan menghapus partisi bagian missnya saja. Ini ada backup NV dan iris. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi di awal tadi ya, untuk menghapus partisi IVS, nggak semua smartphone bisa menggunakan metode manual, misalnya dengan cara pilih modem 1, modem 2, VSG, kemudian lakukan iris. Nggak semua smartphone bisa ya, jadi kita ada metode kedua lah kita katakan ya. Nah, kita akan melakukan backup lalu melakukan iris dengan metode patch XML gitu ya. Jadi ini metode yang khusus, biasanya di Vivo itu nggak bisa manual, jadi harus menggunakan metode ini. Langsung saja, karena ini untuk percobaan tutorial ya, jadi kita gas terus.
backup, invite, dan erase. Oke, klik. Nah, ini disuruh milih dulu ya sebelum melakukan backup. Maksudnya yang di backup itu partisi IVS saja, seperti modem 1, modem 2, VSG ya. Jadi kita ulangi, backup, invite, dan erase. Nah, kan sudah kita pilih, berarti kita tinggal klik OK. Sudah terbackup ya, bikin backup NV complete. Sudah ada di data library tool ini ya. Nah, kemudian status patching SML, kemudian ini sending command patching SML, please wait complete ya. Berarti ini complete. Jadi ini metode menggunakan patch XML. Nah, begitu. Ini NV data korup ya, ini udah umum juga. Jadi misal biasanya ini kalau salah sistem ataupun salah repair masalah ini, maka akan muncul Mi NV data korup ya. NV itu ya ini tadi yang kita jelasin, partisi security sinyal ini gitu ya khususnya. Kemudian ada fix logo penguin, kita klik. Nah, misalnya ini Xiaomi ya, paling banyak ini Xiaomi, jadi setelah habis flashing ataupun apa ini akibat ini ya, partisi pada boot image-nya tidak cocok, makanya keluar logo penguin. Jadi kita kasih solusi ya, misalnya HP ini menggunakan misalnya modelnya Kenzo ya, tinggal pilih Kenzo, kalau Mido tinggal pilih Mido, dan seterusnya. Ini karena hanya untuk tutorial, jadi kita klik apa saja nggak ada masalah ya. Nah, ini kan tinggal klik misalnya Riva, udah creating data, repairing, please wait. Oke, berarti sudah selesai ya. Sudah selesai, bisa reboot manual mau dengan cara mencabut maupun menggunakan ini ya. Menggunakan ini. Misalnya ini exit IDL 2. Nah, udah otomatis reboot ya. Kenapa ini langsung 9008 lagi? Karena partisi SBL-nya sudah kita hapus, karena ini untuk tutorial. Jadi supaya nggak tes point kita hapus saja partisi SBL-nya. Repot ya kalau buat tutorial kok harus tes point, jadi repot. Oke, kemudian kita masuk ke menu task 2 ya. Ini kayak seperti tadi, cuman ini ada sedikit metode yang berbeda, tapi secara umum menunya sama ya, kemudian ada eMMC repair. Ini dikhususkan habis flashing stack logo, habis update stack logo, nggak ada tulisan Android titik-titik, jadi bisa menggunakan ini. Ini kita ulangi ke menu service, karena ini kan baru di reboot smartphone-nya, jadi harus dibuat info ulang. Oke, auto loader saja, karena itu tadi jalan ya. Kalau nggak jalan bisa menggunakan metode ini ya. Nah, kalau nggak bisa, ini pilihannya banyak, jadi Oke, smartphone sudah partisinya, lognya sudah kebaca semua. Kita sampai mana tadi ya? Sampai eMMC repair ya. Jadi untuk kasus habis flashing hang logo, nggak ada tulisan Android titik-titik maupun ganti eMMC, saya menggunakan metode ini. Ini ada berbagai macam pilihan. Redmi Note, Mi, kemudian universal ya. Jadi misalnya kita menggunakan smartphone-nya Redmi 5 Rossi misalnya, ya udah tinggal klik. Misalnya menggunakan Redmi Note ya tinggal klik, dan seterusnya. Kita coba saja misalnya menggunakan 4X misalnya ya, kita klik aja. Oke ya, nggak sampai 1 detik ya, 000 per second. Kemudian ada universal UBL ya, ini untuk bypass UBL langsung ya. Vivo di tab lain ya, Vivo nanti UBL nya ada di tab ini ya, di sini nanti ya untuk Vivo. Jadi kita mau jelaskan di tab eMMC dulu. Nah, ini ada Xiaomi ya, umum lah, ini yang umum. Kemudian apalagi tadi ekstra ya, ini master loader tadi. Nah, ini misal gini, ini sudah kepanjangan ya, kita stop dulu lah.